Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih anak-anak buani semuanya? Semoga hari ini kalian semua sehat walafiat dan juga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini kita akan belajar akidah akhlak tentang basmalah. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pintar semuanya. Udah siap? Oke, boleh dibuka LKS-nya nih. Buka LKS-nya. Oke, halaman 6. Sudah? Sudah? Oke, kita mulai ya. Minggu lalu kan kalian sudah menghafal kalimat basmalah yang bunyinya gimana? Pintar! Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang basmalah pada yang contoh penggunaan kalimat basmalah, lalu keistimewaan membaca basmalah, terus akibat tidak pernah membaca basmalah, lalu hikmah membaca basmalah. Jadi hari ini kita ada 4 materi ya. Kita bahas satu persatu, boleh? Boleh. Sekarang dibuka LKS-nya halaman 6. Ada contoh penggunaan kalimat basmalah. Bu Anis mau bercerita boleh ya? Di sini ada cerita. Fadil selalu mengucapkan kalimat basmalah, yakni ketika akan melakukan suatu pekerjaan. Sebelum berwudu, ia membaca basmalah. Sebelum sholat, ia membaca basmalah. Sebelum membaca Al-Quran pun membaca basmalah. Fadil tidak pernah lupa mengucapkan basmalah, termasuk ketika membantu ibunya di rumah. Sebelum membersihkan tempat tidur, ia membaca basmalah. Sebelum menyapu halaman, Fadil juga membaca basmalah. Kalimat basmalah diucapkan setiap saat, katanya tuh. Setiap akan melakukan pekerjaan yang baik. Sebelum makan, minum, mandi, juga sebelum cuci tangan, belajar, pergi ke sekolah. Setiap pekerjaan harus diawali dengan basmalah agar pekerjaan itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kita tidak membaca basmalah, maka pekerjaan itu tidak diridhoi oleh Allah. Jadi Allah nggak suka pekerjaan yang nggak pakai basmalah dulu nih sebelumnya. Jadi pekerjaan yang kita lakukan, kata Allah, itu mah nggak ada nilainya di mata Allah, karena dia tidak mengucapkan kalimat basmalah dulu sebelum mengerjakan sesuatu. Nih, membaca basmalah juga itu penting, karena kita dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kapan nih penggunaan basmalah diucapkan? Basmalah itu diucapkan sebelum melakukan sesuatu pekerjaan, tapi pekerjaan yang apa? Yang baik dong. Coba nih, aku mau menjahili teman, aku mau ngumpetin sendalnya teman, pakai basmalah dulu nggak? Nggak perlu, karena itu perbuatan yang tidak terpuji, tidak perlu dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Paham? Jelas penjelasan Bu Anis? Oke, boleh dilanjut ya ke pembahasan selanjutnya, yaitu keistimewaan membaca basmalah. Nah, jadi ada keistimewaan yang suka membaca basmalah nih, kira-kira apa aja ya? Oke, ada di LKS halaman 7, banyak keistimewaan membaca basmalah katanya. Dalam kalimat basmalah ada sifat Allah. Berarti saat kita membaca basmalah, kita juga menyebut sifat-sifat Allah. Berarti saat kita membaca basmalah, kita memuji Allah. Dan juga kita mengingat Allah saat kita membaca basmalah. Oke. Jadi pekerjaan yang diawali dengan basmalah itu pasti berkah. Karena apa? Karena kita selalu mengingat Allah sebelum kita melakukan suatu pekerjaan. Jadi kita nggak melupakan Allah, kita tidak melupakan orang yang sudah menciptakan segalanya yang ada di dunia ini dalam saat kita mau melakukan suatu kegiatan. Nih, katanya jika pekerjaan itu diawali dengan basmalah, artinya kita menjadikan Allah sebagai tumpuan harapan. Kita percaya bahwa Allah itu akan mengabulkan doa-doa kita, makanya kita selalu membaca basmalah sebelum melakukan suatu kegiatan. Kita juga mengakui bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya dong, betul dong, karena kan di bacaan basmalah tadi Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 sifat Allah yang kita sebutkan setiap kita membaca basmalah. Artinya
kita percaya bahwa Allah itu memang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jelas? Jelas? Baik, Bu Anis lanjutkan ya ke bagian yang ketiga, yaitu akibat tidak membaca basmalah. Kira-kira nih kalau ada orang yang suka melakukan perbuatan baik, dia suka menolong teman, dia suka mengaji, dia rajin sholat, dia membantu pekerjaan orang tua, rajin pergi ke sekolah, rajin belajar, tapi ternyata dia nggak pernah pakai basmalah tuh sebelum melakukan pekerjaan itu. Kira-kira akibatnya apa ya? Akibatnya adalah pekerjaan itu akan sia-sia karena tidak bernilai ibadah di mata Allah. Oke. Dan juga pekerjaan itu tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tuh nggak suka orang-orang yang memulai pekerjaannya nggak pakai basmalah. Oke, makanya kita harus selalu membaca basmalah sebelum melakukan pekerjaan yang baik agar Allah menyukai kita dan memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan. Misalnya kalian mau ujian nih, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, saya mau ujian, mudahkanlah saya. Allah pasti akan bantu. Karena apa? Karena kita mengingat Allah sebelum kita melakukan suatu kerjaan. Oke, jelas ya. Makanya kalau misalnya nggak ada yang baca, nggak basmalah, jadi pekerjaannya sia-sia, pekerjaannya nggak berkah, pekerjaannya tidak disukai sama Allah. Yang terakhir nih, hikmah membaca basmalah. Hikmah itu akibatnya kalau kita suka baca basmalah itu apa sih? Kira-kira kalau misalnya kamu rajin belajar tuh, kamu akibatnya bakal apa? Bakal pintar, bakal naik kelas. Sama kayak ini, hikmah membaca basmalah itu apa? Yang pertama, akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tuh suka sama orang-orang yang suka baca basmalah. Yang kedua, dimudahkan dalam bekerja karena Allah suka, karena kita sudah mengingat Allah, maka Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam melakukan pekerjaan. Yang ketiga, terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Allah bakalan melindungi kita dari perbuatan yang tidak terpuji. Misalnya, kita mau pinjam penghapusnya sama temen, temennya nggak ada, ya udah aku pakai aja deh. Kan nggak boleh kan? Iya, karena kita sering baca basmalah, Allah melindungi kita dari hal-hal yang kita inginkan. Misalnya kita berbuat yang tercela nih, Allah cegah kita. Selalu dijaga oleh Allah. Terus kegiatan yang dilakukan bakal bernilai ibadah, mendapatkan berkah dan dapat pahala juga dari Allah kalau misalnya kita suka baca basmalah. Oke, jelas? Jelas ya. Semoga penjelasan dari Bu Anis dapat jelas diterima oleh kalian. Jika ada yang kurang jelas, boleh tanyakan kepada Bu Anis. Selanjutnya Bu Anis minta kalian untuk mengisi uji kompetensi pada halaman 10 dan juga halaman 12 bagian 1, 2, dan bagian 3. Oke. Nih, Bu Anis coba bersama-sama sama Bu Anis yang bagian 2 ya. Nanti kalian bagian 1 sama bagian 3 boleh diteruskan di rumah sama orang tua kalian. Yuk. Yang bagian 2, yang pertama 1, contoh kalimat thayyibah apa tadi? Oh iya, basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, tulis, kalian boleh tulis. Sudah? Selanjutnya nomor 2, thayyibah artinya apa? Artinya baik. Jadi kalimat thayyibah itu adalah kalimat-kalimat yang baik. Oke, sudah? Yang nomor 2 artinya baik ya. Selanjutnya nomor 3, basmalah termasuk kalimat apa tuh? Basmalah tuh kalimat yang baik atau bukan? Oh baik, berarti kalimat apa? Kalimat thayyibah, betul. Yang keempat, setiap melakukan pekerjaan yang baik maka harus baca, oh iya, basmalah, pintar. Oke. Terus nih yang ke berapa? Yang kelima, Ar-Rahman artinya apa? Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Kalau yang keenam, Ar-Rahim artinya apa? Maha Penyayang, betul. Yang nomor 7, sebelum makan membaca pintar, basmalah. Sebelum makan kita baca basmalah. Nomor 8, sebelum belajar baca
Pintar baca apa? Basmalah. Nomor 9, jika selalu membaca basmalah maka akan apa yo? Dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan, terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Boleh pilih salah satu aja. Nomor 10, pekerjaan yang tidak diawali basmalah maka akan sia-sia. Sudah ya, kalian boleh lanjutkan di rumah yang bagian 1 dan bagian 3, lalu kirim ke WA pribadi Bu Anis, atau boleh juga di grup yang bagian 1, 2, 3 yang sudah dikerjakan. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran Bu Anis dengan baik. Semoga pelajaran hari ini memberikan manfaat untuk Bu Anis dan juga untuk kalian, untuk kita semua. Dan juga semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat.